grafik novel yang kece banget. Ya halo, assalamualaikum, selamat pagi sobat-sobat semua. Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, kali ini kita akan review time. Nah, review kali ini akan membahas tentang sebuah komik. Di tempatnya ini grafik novel ya, atau novel grafis berjudul Code Helix. Nah, ini covernya seperti ini sobat. Ada yang udah tahu komik ini? Nah, kalau belum tahu, sekalian bisa lihat review dari kakak rasa bapak-bapak. Oke, ini adalah Code Helix ya. Nah, ini penulisnya Niki Dibia Wardana, written by International Manga Awards winner 2018, illustrated by Brian Arviandi. Oke, nih tulisannya Pak. Jadi ini adalah grafis novel yang ditulis oleh Niki Dibia Wardana ya, pengarang komik Flick Royal. Kalau sobat belum tahu, sobat bisa cek unboxing saya dan review tentang komik dari ini si Niki Dibia Wardana tentang komik Flick Royal ya, di sini atau di sini. Ini volume pertama. Ini terbit sekitar 1 tahun yang lalu sobat. Udah lama banget kan. Sekarang ada lanjutannya yang volume 2. Ini terbit bulan Juni ini sobat. Di sini untuk komik ini diterbitkan sama MNC, lebih tepatnya ke Koloni ya sobat ya, Koloni. Dan ini untuk pemegangnya lisensinya sama si Cosmic. Nah, Cosmic. Dan ini adalah komik terbaru dari Cosmic ya, untuk komik cetak bukan digital. Nah, Cosmic itu kan dulunya emang berdiri sendiri, dia nerbitin sendiri. Cuma dia sempat bekerja sama Alex Media, sama Koloni juga, dan sekarang bekerja sama dengan Koloni untuk menerbitkan beberapa komiknya. Yang terbaru dari Cosmic memang Code Helix ini sobat. Untuk harganya, ini harga Pulau Jawa 60.000 ya sobat ya. Di sini ada tulisannya harganya 60.000. Harganya 60.000, kemudian ini 13 plus. Walaupun beberapa kontennya agak gimana gitu ya. Nah, ini berbeda dari komik terbitan Cosmic lainnya ya. Cosmic itu biasanya kalau untuk yang komik kompendium atau berdiri sendiri itu biasanya di sini ada cover jaket. Ini covernya yang biasa. Nah, BTW tadi saya bilang harganya 60.000 kan. Wah, harganya mahal banget bang. Iya, harganya 60.000 karena ini komik warna sobat. Nah, ini komik warna ya sobat. Nih, oke, kita buka halaman pertama. Code Helix volume 1. Jadi ini bener ya, diterbitin tahun 2020. Cetakan pertama April 2020. Jadi bener kan? Setahun? Hehe. Ini untuk Code Helix yang volume 1 ini. Ini kenapa bang? Ini kok bisa dikategorikan grafik novel? Walaupun kebanyakan searching di online shop nulisnya komik. Kenapa nggak grafik novel? Jadi kalau kita nyari di online shop, sobat nyari grafik novel atau novel grafis itu biasanya nggak ketemu atau susah ditemukan karena nggak, katanya kata-kata dari grafik novel itu nggak terlalu umum dipakai sobat. Jadi lebih dipakai tulisan komik Code Helix gitu sobat. Walaupun sebenarnya ini masuknya grafis novel seperti yang ditulis di sini ya. Saya udah baca ini, ceritanya menarik banget. Dan ini sebenarnya selain terbit di versi cetak, ini juga terbit di versi digital ya. Saya memang kurang tahu untuk versi digitalnya karena saya memang nggak begitu mengikuti untuk komik-komik digital. Saya lebih menikmati buat komik cetak. Untuk gaya penggambarannya seperti yang ada di cover depan ini. Ini adalah tokoh utamanya. Gaya penggambarannya itu kayak kartun gitu sobat. Jadi nggak kayak komik Indonesia umumnya yang lebih ke Indo-Indonesianan atau yang lebih ke Jepang-Jepang. Ini kiblatnya kayak komik, kayak kartun-kartun Eropa gitu sobat, kartun Amerika nih, yang wajahnya trapesio. Wajahnya langsung kayak jelas banget sudut-sudutnya gitu loh sobat. Nah ini sobat, nah ini ya, awalnya ini ada interview ya, ini ya. Ini orang ini namanya Jati. Jadi dia adalah seorang YouTuber dan dia anak sekolah SMA
Dia tuh seorang YouTuber yang hobinya itu nyari gosip-gosip di sekolah buat disebarin di channelnya ya. Dan dia itu lagi nyari tentang seseorang yang berprofesi sebagai hacker. Tapi seorang hacker ini nggak diketahui namanya siapa karena dia selalu pakai logo Helix gitu sobat. Nah, ini adalah volume 1 ini membahas tentang interview si Jati sama beberapa orang-orang yang udah ketemu sama si Helix, seorang hacker. Dan ini pengenalan tokoh awalnya. Ini adalah yang di cover depan ini, ya. Sebenarnya ini dia si Helixnya, sobat. Dia itu punya kepintaran bidang IT gitu loh, sobat. Bisa benerin sesuatu, temen komputernya rusak dan lain-lain. Ini ada temennya yang laptopnya rusak. Di sini ada tulisannya nih, ya. Kenapa lu laptop nggak bisa masuk Windows? Data gue semua ada di situ. Udah nggak ngaruh. Bokepnya hapus dulu makanya. Ya ini ya. La 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 la. Dan ini adalah teman-temannya ya. Untuk yang tokoh utama ini namanya Rendra, sobat. Ini Rendra. Dan dia tuh punya teman yang namanya Nanda. Kelas ini dari IPA B SMA ya. XI ini berapa sih angka Romawi? Saya lupa. Bener. Kemudian dia juga punya teman lagi, Alex. Jadi dia punya dua teman, Alex sama si Nanda. Ini chapter 1 ini juga dikenalin tokoh lain namanya Vicky. Ya. Ini kelas 12. Jadi ini kakak kelasnya ya. Si Vicky ini ceritanya lagi PDKT sama si Nanda. Sama si Nanda ini. Dan dia itu kayak tukang pamer masalah K-pop gitu loh, sobat. Tapi si Rendra ini dia itu udah curiga tentang motifnya si Vicky ini. Dia nggak suka. Namun si Nanda menganggap wah jangan seudon gitu loh, sobat. Nah, dan di sini akhir dari chapter 1 dia tulisannya seperti ini, sobat. Menarik banget. Aku punya alasan sendiri untuk curiga, tapi aku tidak ingin menceritakannya ke Nanda sekarang. Saat ini aku hanya bisa percaya instingku sendiri bahwa semua orang pasti punya keburukan yang mereka rahasiakan. Intinya, chapter 2 masih berlanjut tentang kedekatan Nanda sama si Vicky. Dan si Rendra tahu, dan dia semakin gak suka, sobat. Nah, suatu ketika, waktu si Rendra gabung sama si Nanda sama si Vicky, dia pegang HP-nya, dia kan nonton K-pop gitu, sobat, ya. Kemudian ada pesan masuk. Pesannya itu dari temennya yang namanya Jonathan. Tulisannya, coy mana? Katanya udah berhasil. Nah, kemudian dia bilang nih sama si Vicky, si Rendra, ada message masuk nih, Vicky. Langsung HP langsung ditarik nih sama si Vicky. Ini, sobat. Dia kayak ketakutan gitu, sobat. Nah, di sini si Rendra itu mulai curiga motifnya si Vicky. Akhirnya dia scroll, dia nyari-nyari ya. Dia nyari Facebooknya, kemudian dia ngaku-ngaku temennya. Akhirnya dia berhasil membobol akun dari si Vicky. Dia berhasil ngehack ya. Nah, saat dia ngehack, dia bener-bener kaget banget, sobat. Karena ini ya, dia ngehack akun lain. Ternyata si Vicky ini bener-bener kejam, sobat. Jadi dia tuh kayak taruhan sama temennya untuk dekatin si Nanda, sobat. Akhirnya si Rendra ini langsung ngasih masalah ini ke Santi, sobat. Santi ini adalah temen dari Rendra, temen dari Nanda, dan temen dari si Alex tadi. Tapi dia adalah kayak anak yang deket sama guru, sobat. Nah, akhirnya masalah ini dilaporkan ke guru karena ada buktinya ya. Hingga akhirnya si Vicky ini akhirnya disidang di sekolah. Cuma masalah si Vicky ini ternyata dirahasiakan sama pak gurunya, sobat, agar masalah nggak bocor karena dia kayak orang penting di sekolah gitu loh, sobat. Dan akhirnya si Nanda juga tahu kalau si Vicky ini jahat. Nah, tapi si Rendra ini kan masih megang akunnya si Vicky nih. Dia lihat lagi apakah dia sudah kapok. Ternyata enggak. Justru malah marah-marah nih si Vicky. Dia punya planning buat nyebarin masalah kasusnya si Vicky ini ke semua orang di sekolah, sobat. Akhirnya si Rendra ini ngubungin Jati. Jati ini adalah seorang YouTuber yang di awal tadi, sobat, yang suka bikin konten tentang gosip-gosip di sekolah, sobat. Nah, akhirnya masalah ini diupload nih di channelnya si Jati. Nih.
Akhirnya masalah ini meledak dan viral gitu loh sobat. Jati ada benarnya. Pasti masih banyak orang seperti Vicky, orang yang di luar terlihat baik tapi aslinya buruk. Orang-orang berhak tahu dengan siapa sebenarnya mereka berinteraksi. Tapi ya, nyebarin privasi orang lain itu salah ya. Jadi ini Sandri, ini si Rendra tadi. Nah, ini adalah si Rendra, seorang hacker yang biasanya pakai kode name Helix ya, buat nyebarin gosip ini tadi dan disebarin ke channelnya Jati. Dan ini adalah si Sandri, dia orangnya baik tapi nggak suka dengan caranya si Rendra ini. Dan ini si Santi bakal nyelidiki siapa si Helix itu. Nah, apakah Santi bakalan nemuin si Helix itu adalah Rendra? Si Jati ini ngegosipin lagi nih, bikin video tentang masalah si Indri ya. Kemudian teman-temannya Indri itu nggak terima sobat, kalau Indri itu dijelek-jelekin sama si Jati. Kemudian HP-nya si Jati ini direbut sama mereka. Dan tahu nggak apa yang terjadi? HP ini dibanting sama teman-temannya sobat, hingga HP-nya rusak. Prak ya. Si Jati pun kecewa. Temannya Indri itu bernama Desi dan Kayla yang merusak HP ini. Kemudian di saat HP-nya ini rusak, si Indri datang nih sobat. Datang nih orangnya. Kemudian ini orangnya, Indri, ya, cantik ya. Dia ternyata baik hati. Di waktu yang sama, si Rendra masuk kelas ya ini, ya, dia masuk kelas. Kemudian dia tuh masuk kelas sambil pegang HP nonton videonya si Vicky yang disebar sama si Jati ini ya sobat. Waktu dia lagi nonton videonya, dia kaget nih. Dia nonton video ini, kemudian dia dikagetkan sama muka besarnya ini si Jati. Otomatis dia kaget lah. Haha, sorry ngagetin. Ini dia sobat. Ya, oke. Bisa nggak benerin HP? Jadi si Jati minta tolong sama si Helix nih buat benerin si HP. Buat benerin HP-nya. Nah, di sini si Rendra pura-pura ngetes si Jati. Ngomong-ngomong itu Bang Vicky beneran, lo dikirimin email yang isinya screenshot chatnya dia. Keren, gue emang raja gosip tapi gue nggak pernah bohong buat beginian. Keren juga ya, bisa dapat isi HP Vicky. Apa yang nyangka Vicky ternyata orangnya begitu ya. Jadi dia ngeles ya, sok-sokan. Nah, kemudian si Jati bilang, itu sih lu aja yang nggak nyangka Ren, banyak yang begitu kok. Semua orang mau yang terlihat baik ataupun jahat pasti punya rahasia. Kadang-kadang rahasia itu kecil kayak lu pernah nyontek di ujian SMP. Kadang-kadang lu dapat orang kayak Vicky yang ternyata suka nyakitin orang lain. Malah kadang rahasianya gede banget sampai-sampai kalau lu tahu apa yang mereka lakukan pas lagi nggak sama lu, mungkin lu nggak mau temenan sama mereka lagi. Kayak Indri misalnya. Jadi Jati ini masih merasa kalau Indri itu punya rahasia besar gitu loh. Nah, di akhir chapter ini dia bilang Vicky orang aslinya ngeselin, itu udah jadi rahasia umum bagi sebagian anak di sini. Beda dengan Indri yang dimana-mana tampil manis, baik dan sempurna. Kalau lu nggak suka sama Indri, malah lu yang dianggap jelek sama orang lain. Nah, di sini tuh dia sini bisik-bisik ini sobat. Nah, ini dia, ya. Dan dia bilang, gue tahu satu rahasia Indri yang nggak ada orang tahu, bahkan teman-temannya sendiri. Dan kalau sampai rahasia ini bocor, gue jamin satu sekolah bakal rusuh. Hap! Wah, berlanjut ke komik atau grafik novel volume 2 yang udah ada nih lanjutannya sobat. Sobat bisa pesen atau bisa beli di online shop ya. Di Shopee ada dan di Tokopedia juga ada. Banyak lah, sobat bisa cari sendiri komik Code Helix volume 2 gitu sobat. Covernya berwarna kuning, covernya si Jati ini sobat. Oke, gimana sobat? Sobat tertarik untuk beli? Silahkan beli ya. Karena ini adalah salah satu komik Indonesia yang patut banget diapresiasi dan patut banget buat dibaca. Wajib dibaca nih, buat dikoleksi juga. Oke, ini tadi reviewnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang kepo sama komik Code Helix dan sama teman-teman semua yang nggak tahu masalah komik Indonesia ya sobat ya. Nah, sampai jumpa lagi di video review selanjutnya. Salam books lovers. Jangan lupa buat teman-teman semua dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share.
Coba juga bisa komen-komen nih masalah, ayo bang review ini, ayo bang unboxing ini. Terserah kalian mau tanya apa-apa aja di kolom komentar. Yo, dan salam books lovers. Bye-bye. Ups, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya buat video terbaru dari Book Boys di sini nih. Buat video review-review sebelumnya di sini nih. Subscribe di sini ya. Bye bye.